Halo, apa kabarnya wargawan-wargawati penikmat spoiler film? Balik lagi di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gue mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Grandmother. Film yang berasal dari negara yang kemarin sempet kong-kalingkong dengan Vietnam buat akal-akalin timnas kita ini, yaitu Thailand. Dirilis pada tahun 2016 dan bergenre horor komedi maksudnya, nggak pakai puter ya. Oke lah, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Awal film kita diperlihatkan dengan adegan ketika malam hari nih, di mana ada seorang nini-nini atau nenek-nenek ya, terlihat sedang layar geluyur sendirian dengan kursi roda elektriknya. Tapi tiba-tiba ada sosok tangan yang kemudian menariknya ke dalam kepulan asap. Adegan pun kemudian beralih pada keesokan paginya, di mana terlihat si nenek yang sudah ngegojot di ranjang tidurnya karena sudah tidak sadarkan diri alias koma. Dan terlihat juga nih si nenek menggunakan ventilator atau alat bantu pernapasan untuk membantunya bernapas. Kemudian pembantunya yang bernama Mao pun berinisiatif untuk mengabari semua anak-anak dari si nenek tersebut. Tidak lama kemudian datanglah anak kedua dari si nenek tersebut yang berprofesi sebagai biksu. Jadi untuk kita ketahui nih bahwa nini-nini ini punya 4 anak ya, yaitu sebut saja Samsul anak pertama, Pak Biksu anak kedua, dan Mbak Marpuah anak ketiga. Anak keempat atau anak yang paling bontot seorang laki-laki yang bernama Tinoy. Dan juga nini-nini tersebut ditemani oleh 2 pembantunya yang sangat setia, yaitu yang bernama Mao dan Samle. Tapi dari keempat anaknya tersebut ada satu nih yang belum datang, yaitu Tinoy, si anak bungsu. Berkumpullah mereka di kamar sang nenek yang di sana juga sudah ada dokter pribadi mereka yang memberitahukan kalau si nenek ini sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi. Karena kalau bukan bantuan dari alat ventilator ini atau alat pernapasan, si nenek ini udah modar sih sebenarnya. Mengetahui hal tersebut, si anak sulung atau si Samsul ini kemudian memutuskan untuk mencabut saja gitu alat tersebut nih, atau alat ventilator itu ya, dan mengikhlaskan si nenek untuk meninggal atau pergi dengan tenang. Di sisi lain ada cucu dari si nenek atau anak dari si Samsul nih yang bernama si Siti, dan anak dari si Marpuah yang bernama Angpau. Terlihat mereka sedang bermain ke sebuah gudang di dalam rumah tersebut nih. Kemudian si Angpau ini menemukan sebuah guci kecil yang terdapat sebuah kertas mantra untuk menyegel guci tersebut. Tanpa merasa berdosa, Angpau pun kemudian membuka tutup guci tersebut dan sesuatu keluar dari guci tersebut. Tidak lama kemudian datanglah anak bontot dari si nenek tersebut, yaitu Tinoy bersama pacarnya yang bernama Yok. Setelah dikabari kalau ibunya sudah meninggal, di sini Tinoy pun marah kepada kakak-kakaknya nih, karena tidak menunggunya saat akan mencabut alat bantu pernapasan tersebut atau ventilator tadi ya, yang menyebabkan ibunya kemudian meninggal dunia. Di sini Tinoy pun menuduh bahwa kakak-kakaknya ini memang sengaja gitu, ingin ibu mereka cepat mati supaya bisa cepat dapat harta warisan pekaya dari ibunya. Singkat adegan singkat cerita, setelah kematian si nenek, kemudian orang kepercayaan mereka yang bernama Mao pun mulai membacakan surat wasiat dari si nenek yang dibuat oleh si nenek sewaktu dia masih hidup. Di dalam surat wasiat tersebut ditulis nih beberapa permintaan terakhir yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Dan ada 3 permintaan di surat wasiat tersebut yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Permintaan pertama adalah ketika di malam pertama kematiannya, si nenek ini ingin dijaga oleh 1 orang saja, yaitu si Yok. Sementara anak-anak lainnya beristirahat di kamar yang dulu mereka tempati ketika masih pada bocil. Dan pada saat tengah malam tiba, si nenek ingin disediakan makanan favoritnya. Di sini mereka harus melaksanakan permintaan pertama dari surat wasiat tersebut. Karena kalau permintaan pertama sudah dilaksanakan, barulah surat wasiat kedua boleh dibuka, dan begitu seterusnya. Kemudian tibalah ketika di malam hari ini, di mana anaknya Samsul yang bernama Siti merasa nih sepertinya neneknya ini masih ada gitu dan sedang mengawasinya. Lalu kemudian di sini bukan cuma anak-anaknya Samsul ya, atau si Samsul ya yang didatangin sama si nenek ini.
Anaknya yang seorang biksu pun juga tidak lupa disatroni oleh si nenek-nenek. Begitupun juga dengan si Marpuah nih yang sedang tidur, kemudian didatangi juga nih oleh sang nenek. โยมแม่พระเจ้าตกใจนะ Tengah malam pun tiba. Sesuai dengan permintaan si nenek, semua orang harus berkumpul di meja makan dan menyediakan makanan favorit si nenek. Tapi tiba-tiba endah si nenek ini malah terjatuh tepat di atas ayam bakar nih. Apapun menyuruh Yok untuk menegakkan kepala si nenek. Telah ditegakkan, tapi lagi-lagi kepala si nenek ini terjatuh. Dan kali ini si nenek ini jatuh tepat di atas mie kuning. Entah ini lapar apa gimana ya. Dan tiba-tiba lampu ruangan itu seketika mati. Lalu muncullah hantu wanita berbaju merah yang memantog-mantogin endahnya si Nini ini ke meja, yang otomatis membuat semua orang pada kabur ya. Dan hanya tinggal si Mao nih. Usut punya usut nih, ternyata hantu itu adalah hantu dari salah satu istri sang kakek waktu masih hidup dulu nih ya, yang pernah mencoba akan meracuni sang nenek. Karena ketahuan akan meracuni si nenek, dia pun kemudian dikurung di ruangan dan mati karena gantung diri. Dan ruangan tersebut adalah ruangan yang kemarin sempat didatangi oleh si Angpau dan si Siti nih, yang dimana si Angpau ini menemukan sebuah guci kecil yang tersegel kertas mantra. Kemudian dibuka lah di itu ya. Ternyata guci tersebut adalah tempat penyimpanan abu dari hantu perempuan berbaju merah tadi, yang tidak sengaja dibuka sama si Angpau. Yang mana maksud dari tujuan dan kedatangan hantu tersebut adalah untuk membalaskan dendamnya kepada sang kakek dan semua keturunannya si kakek. Karena gara-gara sang nenek lah dia dicampakkan oleh si kakek nih, dan hingga akhirnya dia pun meninggal gantung diri. Kemudian Mao yang merasa ketakutan pun mendatangi kamar tukang kebun di rumah itu nih, yang bernama Samle. Maksudnya adalah untuk meminjam jimat pengusir setan. Tapi di sini Samle malah membuka lemarinya, yang ternyata di dalamnya sudah bersembunyi si biksu tadi ya. Sementara itu Marpuah dan suaminya mencoba bersembunyi ke dalam atau masuk ke sebuah toilet. Masih sempat-sempat ngising ini si Angpau ya. Karena tidak tahan dengan bau ngisingnya si Angpau, akhirnya Marpuah dan suaminya pun terpaksa harus keluar walaupun di luar ada hantu ya. Tapi mending ketemu hantu lah ya daripada harus nyium bau ngisingnya si Angpau. Adegan kemudian beralih kepada Samle yang terlihat bersiap-siap ingin tidur. Tapi di sini Samle dibuat kesal karena pintu kamarnya ada yang mengetuk nih. Dan ternyata setelah dibuka itu adalah hantu perempuan baju merah. Tapi bukannya takut, yang dilakukan Samle malah membuat si hantu hilang harga diri nih. Karena diusir oleh si Samle, akhirnya hantu perempuan baju merah pun mendatangi Angpau yang sedang ngising. Ini bener-bener ya si Angpau ya, hantu aja sampai nggak kuat gitu sama bau ngisingnya nih. Setelah gagal menakut-nakuti si Angpau dan si Samle karena lagi ngising dan si Samle ini lagi nggak enak gitu, lagi bad mood ya. Tidak lama kemudian hantu perempuan baju merah tersebut ketemu lagi nih sama si Samle. Entah apes atau memang kurang serem aja gitu ya. Ketika mencoba untuk menakut-nakuti Samle yang kedua kalinya, si hantu perempuan baju merah malah digelipak oleh si Samle. Adegan kemudian beralih ketika Pak Biksu Marpuah, suaminya Marpuah, Siti dan Yok yang juga membawa mayat si Nini atau si nenek ini didatangi oleh hantu perempuan baju merah nih. Kemudian Pak Biksu pun bilang sama mereka nih kalau mereka harus tahan napas supaya hantu perempuan baju merah tidak bisa melihat mereka. Tapi yang terjadi malah kemudian adegan beralih kepada Samsul dan anak laki-lakinya yang sedang bersembunyi di kolong meja. Mereka pun tidak luput dari kejaran hantu perempuan baju merah nih, yang mencoba menusuk-nusuk mereka, tapi nusuknya dari atas meja dan pisaunya malah nyangkut.
Singkat adegan singkat cerita, Mao yang tahu sebab kenapa hantu perempuan baju merah itu bisa kelayaban langsung melakukan ritual bersama Pak Biksu dan Samle. Kemudian Pak Biksu pun langsung membacakan mantra-mantra supaya perempuan baju merah tersebut kembali masuk ke dalam guci nih. Tapi setelah hantu tersebut berhasil masuk ke dalam guci, tiba-tiba Samle tanpa merasa berdosa membuka kembali guci tersebut, yang membuat hantu tersebut kembali keluar atau kelayaban. Dan hantu perempuan baju merah tersebut mendatangi Tinoy yang sedang beler. Tapi untungnya Pak Biksu di sini berhasil membuat hantu perempuan baju merah tersebut masuk lagi ke dalam guci. Kau yang nggak mau. เอาละอยู่กับอาตมานี่แหละ Tibalah pada keesokan harinya dan seluruh keluarga pun berkumpul. Di sini mereka akan dibacakan surat wasiat kedua dari sang nenek-nenek. Di sini Mao kembali membacakan surat wasiat tersebut. Yang mana isi dari surat wasiat kedua tersebut adalah si nenek ingin dibawa berkunjung ke makam suaminya, tapi dengan diperlakukan layaknya orang yang masih hidup. Setelah semua itu dilakukan, barulah surat wasiat yang ketiga atau yang terakhir itu bisa dibuka atau baru boleh dibacakan ya. Kemudian pergilah Tinoy, Pak Biksu, Yok, Angpao, dan Siti menemani mayit si nenek untuk berziarah ke makam suaminya. Sampailah mereka ke makam sang kakek atau suaminya si nenek-nenek ini ya. Tapi ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba aja mereka dikejutkan dengan kedatangan dua orang preman yang membawa senjata api. Ya mungkin mereka mau ajak adu tembak kali ya. Kemudian salah satu preman tersebut malah menembak Pak Biksu dan mereka pun menculik sang nenek. Melihat Pak Biksu yang bersimbah darah, mereka pun langsung membawa Pak Biksu ke rumah sakit. Tapi saat di perjalanan mereka di-stop oleh polisi yang sedang melakukan razia. Tapi di sini ada kejadian konyol nih yang terjadi nih saat Pak polisi memeriksa atau menanyakan guci yang dibawa oleh Pak Biksu. Pak polisi itu malah membuka tutup dari guci tersebut nih, yang membuat hantu baju merah pun keluar. Tapi untungnya Pak Biksu segera membaca mantra dan hantu perempuan baju merah itu pun berhasil dikurung ke dalam guci. ไม่เห็นมีอะไรเลยเต็มหน้าเลยนี่เป็นหนักกว่าลุงพ่ออีกนะเนี่ยยุงตัวเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย Nah setelah kejadian ini kita tidak akan lagi menemukan hantu baju merah ini. Entah nasibnya gimana, tapi yang pasti dia masih tetap dikurung dalam guci ya. Jadi jangan kalian tanyain deh kemana hantu baju merah atau kemana perginya. Setelah membawa Pak Biksu ke rumah sakit dan kemudian mengobatinya, Tinoy dan yang lainnya pun langsung pulang ke rumah nih dan mengabarkan kepada kakaknya atau si Samsul bahwa ibu mereka ini sudah diculik. Dan di sini si Tinoy bilang nih kalau penculiknya itu minta uang tebusan sebesar 10 juta baht. Itu kalau dirupiahin berapa nggak tahu ya, hitung aja sendiri. Yang mana jika mereka tidak membayar uang tebusan tersebut, maka mayat si nenek akan dimutilasi. Kejam juga ini ya orangnya. Mendengar hal tersebut, si Samsul atau kakaknya si Tinoy ini malah marah nih sama si Tinoy ya, dan menyalahkan si Tinoy yang dianggap tidak bisa apa-apa gitu. Dan dia pun bilang nih kalau mereka tuh nggak punya uang sebanyak itu. Kemudian Samsul pun minta Mao untuk membacakan aja gitu surat wasiat ketiga atau surat wasiat yang terakhir gitu ya, karena dia yakin di surat wasiat yang terakhir pasti isinya tentang pembagian harta warisan. Dan itu akan Samsul gunakan untuk menebus emaknya atau si Nini tersebut yang sedang diculik. Tapi di sini si Mao menolak karena syarat wasiat terakhir boleh dibacakan, yaitu harus adanya mayat si Nini. Singkat adegan singkat cerita, tibalah keesokan harinya di mana terlihat Tinoy ditelepon oleh si penculik nih. Dan si penculik tersebut menanyakan perihal uang tebusan. Kemudian Tinoy yang tidak gablek apapun bilang nih kalau dia tuh nggak bisa membayar hari ini. Dan dia janji akan bayar uang tebusannya besok. Singkat adegan singkat cerita, kemudian tiba-tiba Samsul di sini mengeluarkan sebuah cek senilai 7 juta baht. Dan diikuti dengan yang lainnya nih yang ikut patungan, termasuk Tinoy yang merelakan motornya untuk dijual demi bisa menebus mayit si nenek-nenek. Dari patungan tersebut ternyata jumlahnya masih kurang, yaitu hanya terkumpul 9 juta baht nih. Jadi masih kurang 1 juta lagi ya. Kan tebusannya 10 juta. Karena uangnya kurang, di sini Tinoy bersama Yok pun akhirnya pergi ke sebuah tempat di mana si Tinoy ini di sana nih bertemu dengan temannya yang menawarkan sebuah pekerjaan atau sebuah job lah ya kepada si Tinoy ya. Di sini kemudian Tinoy pun dikenalkan dengan seorang bos.
Dan bos itu bilang nih, kalau dia mau pinjem duit 1 juta baht, dia tuh harus bisa mengalahkan bos tersebut di pertandingan tinju. Ya karena lagi butuh duit ya, Tinoy pun kemudian menerima tantangan tersebut. Dan inilah yang terjadi. Dengan hanya 1 pukulan saja, Tinoy berhasil membuat si bos itu ngelumpruk. Karena berhasil mengalahkan bos, akhirnya Tinoy pun berhasil mendapatkan uang pinjol dari bos itu sebesar 1 juta baht. Di sisi lain terlihat kedua orang penculik atau si preman yang nyulik si nenek-nenek ini ya, datang ke rumah dan menyekap seluruh anggota keluarga. Dan ternyata di sini baru ketahui nih kalau dalang dari penculikan tersebut adalah si Mao ini ya. Kurang ajar si Mao ini ya. Mau? Tidak lama kemudian Tinoy dan Yok pun datang nih. Di sini mereka heran kok rumah pada sepi. Kemana kira-kira orang-orang ini ya? Ketika Tinoy dan Yok naik ke lantai atas, mereka pun kaget nih melihat semua kakak dan keponakannya sudah diberiket. Di sana juga terlihat sudah ada mayat si nenek atau emaknya si Tinoy. Dan ternyata di sini Yok juga terlibat dalam aksi penculikan tersebut. Setelah diberitahu oleh kakaknya atau si Samsul bahwa si Mao lah dalang semua dari penculikan ini ya, Tinoy pun emosi dan langsung menyerang si Mao. Tapi di sini Mao langsung menyuruh kedua anak buahnya untuk memutilasi si nenek. Melihat mayat ibunya akan dimutilasi, di sini Tinoy pun langsung menyuruh para penculik itu agar lebih baik membunuhnya saja daripada memutilasi mayat si nenek. Lalu kemudian dan ternyata si nenek ini masih hidup alias hanya pura-pura modar. Melihat hal tersebut membuat semua anak-anaknya beserta cucunya juga terkaget-kaget dan heran, dan juga bertanya-tanya nih kepada diri sendiri, kok bisa ya kita dibegoin gitu ya. Di sini kemudian si nenek pun memberitahu kepada semuanya nih kalau dia nih sama si Mao dan juga Yok beserta dokter juga 2 orang preman gak guna itu, mereka memang sengaja merencanakan semua ini yang dimaksudkan agar keluarga mereka nih bisa akur lagi gitu ya. Mulai dari awal kematian sampai nakut-nakutin mereka dan penculikan juga, itu semua udah direncanain. Dan pada akhirnya surat wasiat ketiga pun atau surat terakhir dibacakan oleh si nenek sendiri, yang mana isinya tuh kurang lebih kira-kira semua anaknya nih mendapatkan masing-masing pekai warisan lah ya dari si nenek-nenek. Sampailah kita pada adegan terakhir di film ini nih, yaitu ketika Tinoy dan Yok dinikahkan. Di sini terlihat mereka berfoto bersama. Dan kemudian si Nini pun ngeliep alias modar. Film pun the end. Mungkin dari semua alur film tadi pertanyaan gua dan kalian sama ya, yaitu di mana nih Gucci berisi hantu perempuan baju merah berada gitu ya. Dan apa korelasinya gitu antara adegan-adegan serem, hantu-hantuan, diubur-ubur pakai pisau sama hantu, dengan adegan di ending yang malah berbagi pekaya warisan nih. Jujur awal ketika gue nonton film ini, gue berharap gitu ya adalah yang mati dibunuh sama si hantu baju merah gitu ya, satu kayak gitu ya. Tapi apa, ya udahlah ya. Oke lah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai, dan selamat menikmati harga bensin terbaru.